Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dengan NIM 921421060 dari kelas akuntansi C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan. Pengertian pajak penghasilan, yang kedua subjek dan objek pajak, dan yang ketiga tarif pajak penghasilan, dan yang keempat contoh soalnya. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Adapun yang kedua, subjek pajak. Subjek pajak terbagi menjadi 4. Yang bagian A, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan bagi yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi ini terdiri dari subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Yang bagian B, harta warisan yang belum terbagi. Maksudnya, harta warisan bisa dijadikan subjek pajak jika warisan tersebut berpotensi menjadi penghasilan. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagi kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris tersebut telah meninggal. Bagian C, badan usaha. Badan usaha adalah subjek pajak yang merupakan orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Badan usaha terbagi menjadi 2, yaitu badan usaha dalam negeri, badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan yang kedua badan usaha luar negeri, badan usaha yang didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bagian D, badan usaha tetap adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Subjek pajak penghasilan badan usaha tetap adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Badan usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Objek pajak. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam objek pajak yaitu upah, gaji, honorarium, royalti, penghargaan, laba usaha, bunga tabungan, hadiah dari undian. Penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Besarnya PKP untuk wajib pajak badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto
dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan. Jadi, PTKP merupakan pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak. Yang ketiga, tarif pajak. Tarif PTKP merupakan besaran penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami. Ketiga, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang menikah. Yang keempat, 4.500.000 untuk tambahan setiap anggota sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan seutuhnya, paling banyak 3 orang setiap keluarga. Biaya-biaya yang ada pada pajak penghasilan, yaitu ada 2, biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap, tanpa memandang tingkat jabatannya. Besaran biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Perhitungan biaya jabatan ini dengan pengurangan setinggi-tingginya sebesar Rp500.000 sebulan atau 6 juta dalam setahun. Yang kedua, biaya pensiun. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan atau memperoleh uang pensiun. Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp200.000 sebulan atau 2.400.000 dalam setahun. Tarif pajak orang pribadi, yaitu penghasilan kena pajak setahun sampai dengan Rp50 juta. Tarif pajaknya yaitu 5%, di atas 60 juta, di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, dan di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Dan tarif pajak untuk badan usaha, penghasilan kotor atau peredaran bruto kurang dari 4,8 M, tarif pajaknya 1% kali penghasilan kotor atau peredaran bruto. Di atas 4,8 M sampai 50 M, tarif pajaknya 0,25 kurang 0,6 M penghasilan kotor kali PKP. Di atas 50 M, tarif pajaknya 25% dikali PKP. Baiklah, selanjutnya contoh soal. Tuan Raka sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Penghasilannya 6 juta per bulan. Tuan Raka membayar biaya jabatan dan iuran sebesar 200.000 per bulan. Hitunglah besarnya PPh yang harus dibayar Tuan Raka per tahun. Jawaban, ada 4 langkah untuk menyelesaikan soal ini, yaitu langkah pertama, menghitung penghasilan bersih sebulan. Rumusnya, penghasilan bersih 1 bulan sama dengan penghasilan 1 bulan tambah penghasilan tambahan dikurangi biaya-biaya seperti biaya jabatan dan biaya pensiun. Selanjutnya, penghasilan 1 bulan di sini sebesar 6 juta rupiah dan penghasilan tambahan tidak disebutkan, berarti 0 rupiah. Sedangkan biaya jabatannya adalah 5% dikali 6 juta,
Hasilnya yaitu Rp300.000. Baik, dimasukkan ke dalam rumus yaitu 6 juta ditambah 0 dikurangi 300 dikurangi 200. Hasilnya yaitu 5.500.000. Jadi, penghasilan bersih 1 bulan Tuan Raka adalah 5.500.000. Selanjutnya, langkah kedua, menghitung penghasilan bersih 1 tahun. Penghasilan bersih 1 tahun sama dengan penghasilan bersih 1 bulan dikali 12, karena terdapat 12 bulan dalam setahun. Jadi, 5.500.000 dikalikan 12 hasilnya yaitu Rp66 juta. Selanjutnya langkah ketiga, menghitung penghasilan tidak kena pajak. Wajib pajak Tuan Raka yaitu 54 juta. Dan ia sudah menikah, berarti 4.500.000. Ditambah 1 anak, yaitu 4.500.000. Berarti penghasilan tidak kena pajak Tuan Raka yaitu Rp63 juta. Setelah itu langkah keempat, menghitung penghasilan kena pajak. PKP sama dengan penghasilan bersih 1 tahun dikurangi PTKP. PKP di sini, penghasilan bersih 1 tahun di sini yaitu 66 juta. Sedangkan PTKP-nya 63 juta. Jadi, 66 juta dikurangi 63 juta rupiah, hasilnya yaitu 3 juta rupiah. Selanjutnya langkah terakhir, langkah kelima yaitu menghitung pajak penghasilan 1 tahun. PPh 1 tahun sama dengan PKP kali tarif PPh, yaitu PKP 3 juta dikali, kita melihat pada tabel tarif pajak. Penghasilan kena pajak Tuan Raka yaitu 3 juta rupiah. Karena dia belum melewati 50 juta rupiah, berarti tarif yang dikenakan yaitu tarif 5%. Jadi 3 juta dikali 5% yaitu Rp150.000. Dan misalnya ada pertanyaan 1 bulan, untuk pajak penghasilan 1 bulan, yaitu caranya dengan PPh 1 tahun dibahagi 12 karena terdapat 12 bulan dalam setahun, yaitu Rp150.000 dibahagi 12, hasilnya yaitu 12.500. Jadi, pajak penghasilan 1 bulan Tuan Raka yaitu 12.500.